Suryane sampun surup dinane mangkin mupet wis rawuh peteng ana kesinamian uputang pekarian saliang tusana. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan semangat semasih kita diberi kesempatan hidup di dunia ini. Dalam ibadah keluarga malam ini kita akan merenungkan dua firman Tuhan yang kita ambil dalam Puji dan Janji hari Sabtu 24 September 2022. Sepanya 1 ayat 12 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Akan ku hukum penduduknya yang acuh tak acuh itu, serta yang puas dengan diri sendiri dan yang berpikir bahwa aku, Tuhan, tak pernah bertindak begini atau begitu. Wahyu 3 ayat 17-18. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sering kita mengabaikan perkataan Tuhan Yesus yang berbunyi demikian. Jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian halnya pada zaman Nabi Sefanya, hidup keagamaan Yehuda merosot, di mana bangsa Yehuda telah meninggalkan Allah, yaitu Yahweh, dan berpaling kepada penyembahan Baal dan korban persembahan anak-anak kepada dewa Milkom. Kehidupan manusia pada zaman Nabi Sefanya terjadi pemberontakan, pencemaran lewat dosa, ketidakadilan, dan penindasan terhadap orang miskin, serta tidak peduli pada ajaran Allah dan berpaling pada Baal. Para pemimpin dan hakim-hakim yang seharusnya melindungi rakyat justru menghancurkan. Para nabi dan imam telah menjadi pembohong, memutarbalikkan hukuman, dan mencemarkan peribadatan. Dengan situasi dan kondisi manusia saat itu, Allah murka
dengan melalui Nabi Yesefanya, Allah memperingati manusia untuk bertobat. Yang pertama, Nabi Yesefanya menubuatkan akan datangnya hari Tuhan, yaitu hari penghukuman yang menghancurkan semesta alam karena kejahatan Yehuda dan penyembahan kepada Baal. Yang kedua, Nabi Yesefanya menubuatkan pengharapan karena masih ada sekelompok kecil orang yang rendah hati, miskin, hina, tertindas, dan tak berdaya, tetapi sepenuhnya taat dan mengandalkan Allah. Yang ketiga, Nabi Yesefanya menubuatkan pemulihan di akhir zaman bagi sisa-sisa Israel. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, kondisi manusia di zaman akhir ini keadaannya sama seperti pada zaman Nabi Yesefanya dan zaman jemaat di Laodikia. Yang pertama, hidup kerohanian manusia suam-suam kuku melupakan Allah. Yang kedua, hidup dipengaruhi dengan kesenangan dunia, kekayaan dunia yang hanya bisa dinikmati sementara. Yang ketiga, melupakan tujuan hidup yang telah diajarkan oleh Injil Kristus. Kekristenan sudah melupakan ajaran Tuhan Yesus yang mengarahkan manusia untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula. Kekristenan sudah melupakan tujuan hidup yang sesungguhnya, bahwa di bumi ini kita sedang mempersiapkan diri untuk masuk dunia yang akan datang untuk hidup bersama Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus menasehatkan jemaat di Laodikia yang berbunyi, "Membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan telanjang, dan minyak untuk melumas matamu supaya dapat melihat." Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat Laodikia adalah suatu ungkapan simbolis yang dapat disamakan dengan perintah Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus harus pikul salib dan sangkal diri supaya hidup kita bersih dari perbuatan dosa. Kumpulkan harta di sorga, bukan di bumi. Bahwa kehidupan kita yang sesungguhnya ada di langit baru dan bumi yang baru. Di bumi ini kita mempersiapkannya dengan baik. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Hanya orang yang suci hatinya, yang dilambangkan dengan pakaian putih, yang bisa masuk ke rumah Bapa dan dapat melihat Allah. Menjadi orang Kristen bukan beragama Kristen, harus mengikuti teladan hidup Tuhan Yesus selama dia menjadi manusia di dunia ini. Dia memberi teladan hidup bagaimana menjadi manusia yang mengenakan moral, etika, dan disiplin surgawi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan malam ini kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus suatu saat nanti akan datang sekali lagi untuk menghakimi kita yang hidup di dunia ini, atau
juga orang yang sudah mati untuk diadili di kemudian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kita. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mari kita selalu berjaga-jaga dan tekun berdoa menanti kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas perenungan malam ini. Melalui Injil, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kami manusia pada zaman ini untuk selalu berjaga-jaga dan bersiap-siap bahwa hidup kami akan kembali kepada Engkau. Jangan kami terbuai dengan kesenangan dunia ini maupun dengan segala daya tarik yang membuat kami lupa akan tujuan kami. Bimbinglah kami supaya kami tidak menjadi orang-orang yang durhaka, yang melupakan akan pengorbanan Kristus di kayu salib untuk mengembalikan kami menjadi anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, ajarkan kami bersama keluarga kami untuk selalu bertekun di dalam perjalanan hidup kami ini menjadi anak-anak yang setia dan taat mengikuti Engkau. Apabila di akhir kehidupan kami nanti, kami boleh kembali dan kami berkenan di hadapan Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, kesalahan kami, perbuatan-perbuatan kami yang telah menyakiti perasaan Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan kita malam ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus